Shalom, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Saya berharap kalian dalam keadaan yang sehat ya, dalam keadaan yang baik dan berkumpul bersama dengan keluarga semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja. Pagi ini kita bersyukur karena Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kita. Dia masih memberikan kita hari yang baru dan juga tentunya di dalam hari yang baru yang Tuhan berikan, Tuhan selalu menyiapkan bagi setiap kita berkat yang baru. Tapi sebelum kita menjalankan semua hari-hari yang Tuhan berikan, sangat baik jika kita mau duduk diam di hadapan Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya kita bisa tetap dikuatkan oleh Tuhan dalam menjalani setiap langkah kita hari ini. Di dalam menjalani home learning, kita juga masih tetap Tuhan berikan kesabaran untuk stay at home. Kita butuh kesabarannya daripada Tuhan. Dan saya berharap kalian masih tetap semangat dan juga tetap setia untuk menjalankan semua program home learning yang telah kita terima selama ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sebelum kita berdoa memasuki ibadah atau renungan singkat kita pada pagi hari ini, kita akan menyanyikan bersama-sama sebuah pujian kepada Tuhan tiap langkah. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh tiap langkahku. Ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggi, ku dihantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Kita percaya bahwa setiap langkah dalam kehidupan kita diatur oleh Tuhan. Asal kita mau tunduk dan taat sama Tuhan, semuanya akan dalam keadaan yang baik adanya. Di waktu imanku mulai goyah dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa, ku teguh sebab Dia dekat tiap langkahku. Ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggi, ku dihantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggi, ku dihantarnya hingga sekali nanti aku tiba
Bapa surga yang bakal. Selamat mengikuti renungan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi teman-teman. Kita akan mendengarkan sedikit dari firman Tuhan sebelum melaksanakan aktivitas pada hari ini. Tetapi sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan, atas kebaikan-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami telah bangun di pagi hari yang cerah dengan kesehatan, semangat, dan nafas hidup yang baru. Itu semua karena kasih-Mu Tuhan. Dan kami juga sangat bersyukur atas perlindungan-Mu selama pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami masih sehat dan semangat menjalankan setiap aktivitas kami walaupun di rumah. Itu semua karena kasih Tuhan yang tidak berkesudahan. Sekarang Tuhan, kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Walaupun renungan pagi hari ini via online, kami percaya hadirat-Mu Tuhan selalu bersama dengan kami dimanapun keberadaan kami. Dan kiranya renungan pagi ini bisa menjadi pedoman bagi hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman, bacaan Alkitab hari ini diambil dari Kolose 4 ayat 16 sampai 18. Dan bila mana surat ini telah dibacakan di antara kamu, usahakanlah supaya dibacakan juga di jemaat Laodikia, dan supaya surat yang untuk Laodikia dibacakan juga kepadamu. Dan sampaikanlah kepada Arkhipus, perhatikanlah, supaya pelayanan yang kau terima dalam Tuhan, kau jalankan sepenuhnya. Salam daripadaku, Paulus. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Ingatlah akan belengguku. Kasih karunia menyertai kamu. Judul renungan hari ini adalah kabar baik di era digital. Ayat emasnya diambil dari Kolose 4 ayat 16 yang berbunyi, dan bila mana surat ini telah dibacakan di antara kamu, usahakanlah supaya dibacakan juga di jemaat Laodikia. Bagi sebagian umat Kristen yang gemar mempelajari Alkitab, situs www.sabda.org mungkin tidak asing bagi mereka. Situs tersebut banyak menolong orang Kristen untuk mempelajari Alkitab dengan memanfaatkan konten dari situs ini. Yayasan Lembaga Sabda atau YLSA, pengelola situs ini, memfokuskan pelayanannya dalam bidang Biblical Computing. Biblical Computing memungkinkan semua aspek penggalian Alkitab dapat dilakukan karena kecanggihan komputer. Contohnya, kita dapat membandingkan teks dalam versi Alkitab yang berbeda secara bersamaan, menampilkan teks Alkitab dalam beragam bahasa asli atau daerah, mencocokkan teks Alkitab dengan bahan-bahan lain seperti konkordasi, referensi silang, kamus Alkitab, peta Alkitab, dan alat biblika lain yang berhubungan, observasi teks Alkitab terjemahan dengan bahasa asli Alkitab, dan lain sebagainya. Akan tetapi, tahukah kamu bahwa hal tersebut tidak terlepas dari seseorang yang bernama Larry Pearce? Ia adalah seorang penulis yang produktif dan pengembang Alkitab online asal Kanada. Ketika YLSA hendak mengembangkan digital computing, mereka berkonsultasi kepada Larry Pearce sehingga harapan untuk mengembangkan Alkitab online dalam bahasa Indonesia dapat diwujudkan. Saat ini, keberadaan sabda.org sangat membantu orang-orang yang berminat mempelajari Alkitab lebih dalam. Di zaman digital seperti ini, kabar baik yang disampaikan Alkitab dapat disajikan lebih menarik, lengkap, dan mudah diakses berkat kemajuan teknologi. Lalu, bagaimana dengan kamu, Bestins? Apakah kamu sudah mencoba melakukan apa yang telah dilakukan Larry Pearce? Teman-teman, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami semua dapat bangun dengan tubuh yang sehat tanpa kurang satu apapun. Tuhan Yesus yang baik, kami telah selesai mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan agar kami bisa mendapatkan pembelajaran baru dari setiap firman-firman yang telah Kau berikan. Bantulah kami Tuhan dalam setiap kemampuan kami agar kami bisa mengenal-Mu lebih dalam lagi. Setelah ini ya Tuhan, anak-anak-Mu akan mengerjakan kegiatan home learning. Bimbinglah kami Tuhan dalam setiap pengerjaan tugas-tugas yang telah diberikan oleh guru-guru kami. Tuntunlah juga kami Tuhan dalam kondisi lingkungan sekarang Tuhan. Jauhkanlah kami dari segala sakit penyakit dan juga berikanlah kami kekuatan dalam menghadapi virus ini. Kami juga ingin berterima kasih Tuhan kepada orang-orang yang telah Kau berikan, para dokter, tenaga medis, dan juga pemerintah.
yang sedang menangani kasus ini. Tuhan berkati kiranya dalam kehidupan sehari-harinya, Tuhan berikan kekuatan dan juga kesehatan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat mengerjakan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.